apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang penumpang kapal feri terjatuh dari atas kapal saat menyeberangi Danau Toba menuju Pulau Samosir. Komplotan pencurian motor di Kabupaten Deli Serdang beraksi di kawasan perumahan dengan bawa senjata tajam. Warga takut dan melapor pada pihak kepolisian. Kompetisi balap perahu motor internasional akan dihelat di Danau Toba Februari 2023. Kita ke informasi pertama, seorang penumpang kapal feri di Danau Toba terjatuh dari atas kapal. Korban masih sempat diselamatkan oleh awak kapal, namun setibanya di rumah sakit, korban sudah tak bernyawa. Inilah aksi para awak kapal feri Ihan Batak bergegas melakukan penyelamatan pada seorang penumpang yang jatuh ke perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun pada Kamis sore pekan lalu. Awak kapal feri Ihan Batak menumpang kapal kayu Carolina untuk mencari penumpang yang jatuh. Peristiwa berawal ketika kapal feri Ihan Batak menyeberang dari pelabuhan Ajibata menuju pelabuhan Ambarita Pulau Samosir. Baru beberapa mil keluar dari pelabuhan Ajibata, salah satu penumpang kapal Ihan Batak terjatuh dan nampak sedang berenang di belakang kapal feri. Sontak kerabat dan keluarganya yang melihat menjerit dan memberitahu kepada awak kapal jika keluarganya, yakni Rosli Situmeang, terjatuh. Kapal feri mencoba memutar balik dan meminta kapal kayu yang melintas untuk membantu mencari korban yang jatuh. Awak kapal Ihan Batak lalu berpindah ke kapal KM Carolina yang sedang membawa turis asing. Mereka berpindah kapal agar memudahkan mendekati korban yang saat itu masih mencoba mengapung. Korban beserta keluarga kemudian dievakuasi dengan kapal Carolina menuju daratan untuk segera membawa korban ke rumah sakit Parapat Simalungun. Namun naas tiba di rumah sakit RSUD Parapat, korban sudah tak bernyawa. Tepatnya pada 4 mil dari bibir pantai, anak kami tersebut, itu saya melompat dari tempat di perairan Danau Toba. Dengan ini kami membuat suara permohonan atau pernyataan bagi kepolisian supaya jangan ada penyelidikan di belakang atas nama keluarga kami sendiri yang menyatakan ini kami buat tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya, korban dan keluarga berangkat dari Siantar hendak pergi liburan ke Pulau Samosir. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Labuhan Batu menangkap seorang pengedar narkoba dalam penggerebekan narkoba di permukiman kawasan Rantau Perapat Kabupaten Labuhan Batu. Aksi penangkapan berlangsung dramatis. Kamis petang, petugas reserse anti narkoba Polres Labuhan Batu berkejar-kejaran dengan seorang pengedar narkoba di lingkungan Sejahtera, Kelurahan Labusona, Kabupaten Labuhan Batu. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang mengaku diresahkan transaksi jual beli serta peredaran narkoba di lingkungan itu. Belakangan permukiman itu kerap didatangi oleh orang asing yang bukan pemukiman. Warga setempat merasa terusik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti bungkusan berisi narkoba sisa penjualan. Pengedar yang ditangkap dalam penggerebekan kemudian langsung diperiksa di Mapolres Labuhan Batu. Kami mengucapkan terima kasih atas keberhasilan seorang dari Polres Labuhan Batu bisa menumpas para pekerjaan, para jualan apa ini narkoba. Belum ya? Ini selama ini kosong. Kosong ya, tahu apa begitu? Berarti hebat juga dari Polres bisa tahu dari sini ya. Ini kok bisa buka?
Sebuah sepeda motor milik warga komplek perumahan Geraha Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dibawa kabur 4 pencuri. Aksi pencurian membuat takut korban dan warga sekitar karena para pelaku menenteng senjata tajam. 4 orang maling beraksi di komplek perumahan Geraha Batang Kuis, Jalan Datuk Rashid, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Mereka mengendarai 2 sepeda motor masuk ke areal komplek sambil menenteng senjata tajam. Tampak komplotan maling ini tengah menyisir satu persatu rumah warga hingga target ditemukan. Awalnya salah seorang pencuri tampak akan memasuki sebuah rumah berpagar hitam. Namun karena menyadari terekam CCTV, pelaku pun berpindah ke rumah lain dan berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor yang diletakkan di teras rumah dalam pintu pagar yang tidak terkunci. Kejadian ini terjadi pada 31 Januari 2023 lalu saat pemilik rumah tengah tertidur. Pemilik sepeda motor sempat terbangun dan mengejar pelaku saat sepeda motornya dibawa kabur, namun tak berhasil menangkapnya. Sadar suara kereta, vario aku sama kereta gigi itu bang. Terus langsung nengok dari jendela aku bang. Rupanya jendela pagar aku buka sama kereta udah nggak ada. Langsung lari aku keluar teriak maling bang. Balik aku bangun lah bang, aku bang itu kereta bang maling bang. Udah langsung rame bang. Nah itu kejadiannya jam berapa tuh? Kejadian keretanya sekitar jam 4.40-an bang. Jam 4.40-an subuh. Pagi ya, subuh? Subuh ya bang. Oh dia keliling-keliling dulu bang. Dia keliling komplek kan. Itulah nampak sajamnya bang. 4 orang 2 kereta. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor Kota Batang Kuis. Korban berharap polisi dapat mengusut kasusnya dan menemukan pelaku pencurian tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Puluhan warga mengadang tim Konstaltering Pengadilan Negeri Rantau Prapat Labuhan Batu. Warga dan puluhan petugas keamanan yang mengawal tim pencocokan lahan nyaris adu jotos saat rombongan memaksa masuk lahan yang dituding salah objek sengketa. Tim Konstatering Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu gagal melaksanakan konstatering atau peninjauan langsung lokasi untuk pencocokan objek lahan sengketa perkara perdata yang akan dieksekusi pada Kamis siang pekan lalu. Mereka mendapat pengadangan warga dengan aksi menutup portal. Aksi ini juga nyaris memicu baku hantam dengan sejumlah satpam perkebunan. Perdebatan terjadi saat tim dari Pengadilan Rantau Prapat, yaitu Panitera Muda Perdata Sapriono, mencoba berdialog menyampaikan kedatangannya untuk meninjau dan mencocokkan objek lahan sengketa sekitar 126 hektar antara perusahaan perkebunan PT Belungkut dengan warga yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Menurut warga, lahan yang dicocokkan bukanlah lahan bersengketa. Penetapan ini dinilai salah objek perkara. Menolak Pak. Terus? Nggak izin saya Pak di ini. Menolak karena kenapa Bu? Ada nggak yang diumumkan mereka itu lahan mereka di sini? Karena dibilang kita berbatas sama Belungkut, sementara berbatas Itu berbatas dengan kami Pak. Itu tanah kami Pak, tanah kami. Mulai dari dulu kami itu Pak yang menumbang yang buka kami itu Pak. Sementara sejak ini baru dibilang kita berbatas sama PT Belungkut. Kami nggak setuju Pak. Sapriono selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjelaskan proses konstatering dilaksanakan sesuai permintaan kuasa hukum Lee Kian Sing. Namun karena kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu tidak hadir, maka pemohon pun juga tidak hadir di lokasi. Sebelum kita bacakan, ya, sebenarnya begini Pak. Sebenarnya kami juga dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyayangkan hal ini. Kenapa? Kita sudah layangkan surat ke BPN Labuhan Batu sampai ke BPN Provinsi Pak. Dan yang kami lakukan sekarang atas permintaan dari kuasa termohon eksekusi. Untuk mencegah bentrok fisik, tim konstatering akhirnya urung masuk. Warga meminta perwakilan Badan Pertanahan Nasional agar pemohon dan termohon dihadirkan untuk duduk bersama. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Polisi dari Polsek Medan Sunggal, Kota Medan menangkap penjual dan pembeli chip atau komponen untuk judi daring. Proses penangkapan cukup dramatis lantaran keluarga tak terima pelaku ditangkap. Ini handphonenya nih. Oh, udah, jadi. Penangkapan ini terjadi di Jalan Kelambir 5, Kota Medan pada Senin lalu.
Polisi datang ke tempat kerja Felix Hutajulu, penjual chip atau komponen untuk judi daring, sedang melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Saat ditanya, Felix mengelak, namun ketika diperiksa telepon genggamnya terdapat akun permainan yang mengarah ke perjudian beserta uang ratusan ribu diduga hasil penjualan chip. Petugas kemudian menangkap pembeli dan penjualnya dengan tuduhan praktek perjudian. Salah seorang keluarga penjual menolak saudara yang dibawa polisi hingga tarik-menarik dan adu mulut terjadi. Kapolsek Sunggal mengatakan berdasarkan pengakuan pelaku sudah menjalankan aktivitas menjual chip game ini selama 3 bulan. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk membantu perekonomian keluarga. Tim Opsnal Polsek Sunggal yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim telah mengamankan 2 pelaku penjual chip online, di mana 2 pelaku tersebut, 1 orang sebagai owner pemilik dan 1 orang lagi sebagai operator di Jalan Kelambir 5. Ada barang bukti kita amankan? Barang bukti yang kita amankan beberapa ratus ribu uang, kemudian HP dan juga peralatan untuk penjualan chip. Dari hasil penyelidikan udah berapa lama? Dari hasil penyelidikan sekitar mungkin beroperasi 3 bulan belakangan. Dari tangan pembeli dan penjual disita barang bukti 4 unit telepon genggam, uang tunai Rp800.000 dan sepeda motor. Atas perbuatannya, penjual dan pembeli terjerat pasal 303 tentang perjudian. Keduanya terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.